Pesertanya ada Kak Santi dan interviewernya ada saya sendiri, Kak Karno dan juga Kak Wildan ya teman-teman semua. Mungkin yang lain juga sebagai em, pelamar ya, pelamar yang akan menjalankan substansi LPDP nantinya gitu. Mungkin nanti dari mock terbuka ini bisa diambil sisi positifnya dan ilmu-ilmu baiknya ya teman-teman ya, dijadikan gambaran supaya substansi teman-teman juga lancar seperti itu. Baik, Kak Santi sudah siap? Insya Allah siap, Kak Dina. Oke, insya Allah siap. Mas Wildan, ada Mas Wildan? Udah hadir hadir. Oke, hadir Mas Wildan bisa on cam? Bisa ya sebentar. Oke, oke Kak Karno ada juga. Oke, eh, Kak Santi nanti silakan untuk menyebut kita Bapak Ibu, dipersilakan. Dan harapannya pada malam hari ini bukan sekedar latihan, tapi Kakak harus bisa mencoba memposisikan bahwa hari ini sudah hari H nih, udah waktunya substansi seperti itu. Jadi harapannya bisa fokus, bisa em, teliti juga, hati-hati juga dalam menjawabnya seperti itu ya. Kak Santi, mungkin bisa langsung dimulai Kak Karno, dipersilakan. Baik, suara saya kedengaran? Kedengaran ya. Oke, selamat malam Kak Santi. Selamat malam. Langsung Bapak Ibu atau gimana, Kak Karno? Iya, iya. Langsung, Langsung langsung. ya? Jadi kita mulai ya. Hanya, tapi secara teknis paling biasanya itu pewawancara minta diperlihatkan samping kiri, kanan, depan, belakangnya. Tapi malam ini kita langsung saja ya ke substansinya wawancaranya. Baik, kita mulai. Selamat malam. Kak Santi ini dipanggil Mbak, Ibu, Kakak. Boleh panggil Mbak saja, Pak. Oke, selamat selamat malam, Mbak. Bagaimana perasaannya sampai di tahap substansi? Perasaannya, Alhamdulillah, saya masih diberi kesempatan melewati tahap administrasi, sampai dengan saat ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Jadi, perasaan saya sangat terharu, dan juga Oke, saya sangat merasa apa ya, bangga gitu karena sudah diberikan kesempatan untuk bisa em, hadir di tahap sudah substansi ini. baik, baik. Ya, silakan diperkenalkan terlebih dahulu siapa dirinya. Baik, terima kasih Bapak Karno atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya yang ada di Zoom pada hari ini. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Santi Rusmayanti. Saat ini saya bekerja menjadi pegawai negeri sipil di pemerintah Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat, dengan jabatan Ahli Pertama Pengelola Produksi Perikanan Tangkap. Kalau misalnya ditanya asal daerah saya berasal dari daerah Sukabumi, Jawa Barat. Tetapi karena sebagai abdi negara, saya harus siap ditempatkan di mana saja. Dan saat ini saya eh, ditempatkan di Sumatera Barat. Saya bertugas sudah kurang lebih 4 tahun semenjak saya diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil di tahun 2021, dengan status berkeluarga, memiliki 2 orang anak. Lalu untuk background pendidikan, eh, untuk saya sarjana itu S1 saya di Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta, lalu untuk S2 saya di Universitas Pamulang dengan jurusan manajemen. Untuk beasiswa LPDP ini, berdasarkan CV yang Bapak Ibu terima, itu saya melamar di S3 Ilmu Kelautan Universitas Riau. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Oh iya, di Riau ya. Jadi sudah kerja ini jalurnya apa jalur PNS ya daftarnya? Siap, Pak. Baik, jalur PNS, Pak. Oke. Kemudian ini kenapa sih mau lanjut S3 Mbak? Ini kan sudah kerja.
terus masih Eh, mau Baik, terima kasih ya atas itu. pertanyaannya, Bapak. Jadi kenapa alasan saya, kenapa sih harus S3 seperti itu ya, Pak ya? Jadi berdasarkan pengalaman saya di lapangan, ketika saya bekerja begitu, menghadapi masyarakat nelayan, khususnya di pemerintah Kabupaten 50 kota. Jadi saat ini terdapat banyak permasalahan yang dihadapi oleh nelayan. Salah satunya adalah penggunaan alat tangkap yang dinilai kurang efektif. Jadi di sini saya ingin melakukan penelitian terkait alat tangkap ikan baung supaya lebih efektif meningkatkan hasil tangkapan karena selama ini permasalahan nelayan itu adalah di alat tangkapnya Bapak Ibu. Jadi eh, ketika saya bertugas selama 4 tahun, saya sudah pernah melakukan riset seperti itu, tapi itu hanya 1 minggu pada saat itu untuk menghasilkan alat tangkap efektif itu menurut saya kurang efektif ya. Makanya di sini diperlukan studi lanjut untuk saya bisa melakukan riset itu. Hasil riset yang nantinya akan saya lakukan itu nanti akan menghasilkan alat tangkap inovasi dengan spesifikasi sesuai yang akan saya lakukan nantinya dan itu butuh studi lanjut gitu. Jadi kalau untuk waktu yang sudah pernah saya lakukan bersama Dinas Perikanan di kabupaten saya itu masih belum bisa menghasilkan alat tangkap yang efektif itu. Sedangkan bantuan dari pemerintah pusat baik itu dari provinsi ataupun dari Kementerian Kelautan itu sering sekali memberikan bantuan alat tangkap, namun untuk alat tangkap ikan baung ini dinilai nelayan berdasarkan hasil studi di lapangan seperti itu kurang efektif. Jadi nelayan itu membutuhkan sebuah inovasi alat tangkap yang bisa meningkatkan hasil tangkapan. Makanya di sini saya tergerak untuk bisa studi lanjut melakukan riset yang nantinya hasil riset ini akan saya terapkan untuk bantuan alat tangkap bagi nelayan. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Tujuan kampusnya tadi di mana? Di Universitas Riau, Pak. Itu di tempat kerjanya atau beda lokasinya, Eh, Mbak? Beda, Pak. Jadi saya kan ditempatkan di pemerintah Kabupaten 50 kota di Sumatera Barat, sedangkan Hmm. Universitas Riau itu berada di Provinsi Riau di Kota Pekanbaru tepatnya, Pak. Itu berapa lama dari tempat kerja ke lokasi? Sekitar 4 sampai 5 jam, Pak. Oh, jauh ya. Jadi memang rencana akan tinggal di dekat kampus atau gimana, Mbak? Kalau misalnya rencana ya Pak ya untuk tinggalnya nanti kalau misalnya ketika riset itu harus ke kampus dalam waktu yang singkat seperti itu berarti kan saya tinggal di dekat kampus seperti itu Pak. Dan juga untuk penelitian saya kan nanti akan saya lakukan penelitian itu lokasinya di Nagari Tanjung Pau dan Nagari Tanjung Balik dan itu kebetulan berdekatan dengan Universitas Riau. Jadi supaya penelitian saya lebih efektif, saya mengambil Universitas Riau. Selain itu juga saya sudah mendapatkan promotor di sana, Pak, disetujui oleh dosen yang ada di Universitas Riau. Penelitiannya juga sudah sangat relevan dengan penelitian yang saya akan ambil. Jadi di situ saya mengambil Universitas Riau, Pak. Oke, sudah dapat izin dari suami kan untuk lanjut S3 kan? Sudah, Pak. Oke. Terus nanti keluarganya juga ikut di lokasi kuliah apa tetap di rumah? Rencananya ikut, Pak. Kalau untuk anak-anak, karena anak saya masih kecil ya, Pak. Jadi nanti anak saya ikut bersama saya. Anaknya umur berapa, Mbak? Anaknya umur 6 tahun, yang satu 6 tahun, yang satu masih 16 bulan, Pak. Oh, apa tidak tunda kuliah dulu sembari menunggu. Eh, tidak Pak, jadi keluarga itu kalau menurut saya itu merupakan support system yang paling utama ya Pak ya, yang terutama Oke. karena saya sebagai seorang istri itu kan harus izin dari suami dan suami saya karena ini sangat urgent di instansi saya harus segera dilakukan. Jadi sebagai abdi negara tentunya saya juga harus lebih mementingkan kepentingan negara ya Pak ya dan juga tidak mengganggu keluarga juga gitu Pak. Jadi meskipun saya memiliki 2 orang anak, insya Allah dengan adanya saya studi lanjut ini memberikan motivasi juga nanti ke depannya untuk anak-anak saya
meskipun nanti mungkin ke depan mereka sudah berkeluarga dan mereka ingin melanjutkan kuliah itu tidak menjadi alasan untuk berhenti melakukan studi lanjut seperti itu, Pak. Oke. Rencana S3-nya berapa tahun, Mbak? Rencananya 3 tahun, Pak. Kira-kira perencanaannya sampai selesai S3 itu apa saja, Mbak, di 3 tahun itu? Setelah maksudnya Ya, maksudnya, selama ya, sampai 3 tahun itu, di tahun pertama, kedua, dan ketiga itu apa-apa yang akan dilakukan, Mbak? Ya, biasanya kan S3 ini ada yang 4 tahun, 5 tahun. Tapi kok 3 tahun? siap, Pak. Jadi karena saya sudah dapat promotor kemarin itu ketika saya di tes di Universitas Riau kan saya sudah dapat LOA-nya. Terus saya sudah beberapa kali apa diskusi bersama promotor dan juga prodi yang ada di Universitas Riau. Kalau untuk S3 di Universitas Riau itu biasanya 3 sampai paling lama 4 tahun atau 3 sampai 4 tahun. Nah, dalam waktu 3 tahun itu kalau untuk di semester pertama dari pertemuan satu kalau kemarin itu saya sempat berdiskusi dengan prodinya di pertemuan satu dan pertemuan 8 itu nanti ada ke kampus untuk tatap muka. Selanjutnya nanti akan selebihnya itu nanti akan dilakukan riset dan apa namanya penerbitan jurnal ilmiah seperti itu, Pak. Oke, rencana risetnya juga sudah ada, Mbak. Sudah, Pak. Apa Saya itu? tuangkan di proposal, Pak. Bisa dijelaskan secara singkat? Baik, terima kasih. Jadi rencana riset saya di proposal sudah saya tuangkan yaitu terkait inovasi alat tangkap yang dapat meningkatkan hasil tangkapan. Jadi nanti risetnya itu saya akan lakukan. Saya sudah melakukan beberapa studi literatur di dalam proposal sudah saya cantumkan. Nanti ketika eh, apa sudah waktunya melakukan riset itu saya sudah melakukan perencanaan itu juga sudah ada saya jelaskan di proposal, mulai dari persiapan, terus nanti risetnya, dan nanti juga untuk penyusunan disertasinya. Di situ tentang alat tangkap yang tadinya message-nya yang selama ini dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun dari Kementerian Kelautan itu untuk message-nya itu dianggap ada yang message alat tangkap itu terlalu kecil, jadi nanti saya akan melakukan inovasi alat tangkap dari message-nya itu ukuran desainnya nanti akan saya buat di situ di propos sudah saya tuliskan beberapa ukuran message yang menurut penelitian yang sudah dilakukan di Cina berdasarkan jurnal yang sudah saya lampirkan di daftar pustaka itu ukuran message yang sesuai untuk ikan baung jadi nanti akan saya coba untuk di ikan baung di Nagari Tanjung Pauh dan Tanjung Balik itu sebenarnya dia butuhnya ukuran berapa karena selama ini bantuan dari pusat itu kan message-nya terlalu kecil ada juga yang message-nya itu terlalu besar jadi di sini saya akan melakukan inovasi untuk message terbaik yang dapat meningkatkan hasil tangkapan dan juga tidak menangkap ikan yang masih larva seperti itu bertujuan untuk supaya ikan yang ada di danau Nagari Tanjung Pauh dan Tanjung Balik itu berkelanjutan atau sustainable seperti itu, Pak. Jadi nanti Oke. ketika message-nya sudah ada, ketika saya sudah melakukan penelitiannya ternyata efektif meningkatkan hasil tangkapan, saya sudah ada kerjasama dengan rekanan yang biasanya bekerja sama dengan dinas saya. Jadi nanti hasil dari riset saya itu nanti akan saya eh, apa namanya perencanaannya di RPJMD daerah. Setelah itu nanti kalau sudah disetujui, baru nanti akan apa namanya diberikan ke rekanan. Jadi setiap ada bantuan untuk nelayan terkait alat tangkap, spesifikasinya itu nanti akan menggunakan spesifikasi alat tangkap yang sudah saya lakukan penelitiannya. Dan itu sudah di-ACC oleh pimpinan saya ketika saya kemarin apa namanya meminta izin dalam melanjutkan untuk melakukan studi lanjut seperti itu, Pak. Oke, baik. Sementara seperti itu dulu ya. Bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Karno. Oke, halo Kak Santi, selamat malam. Selamat malam Ibu Dina. Oke, saya tadi menyimak.
Saya suka kontennya, sangat menarik sekali. Jadi tujuan Anda ingin membuat suatu inovasi, salah satunya yaitu alat tangkap ya untuk memaksimalkan hasil panen. Seperti itu ya, Kak Santi ya. Benar, Ibu Dina. Oke, dari mana Anda tahu bahwa inovasi Anda tersebut bisa benar-benar maksimal dalam menghasilkan hasil panen? Baik, terima kasih Ibu Dina atas pertanyaannya. Jadi, berdasarkan studi literatur yang sudah saya lakukan di jurnal yang saya sudah sebutkan di daftar pustaka, itu ada penelitian di Cina, yaitu terkait alat tangkap efektif untuk penangkapan ikan baung. Jadi, di situ sudah dilakukan risetnya, dan kebetulan di Indonesia setelah saya studi, itu belum ada penelitian tentang alat tangkap efektif untuk ikan baung, terutama di perairan darat. Nah, makanya ini merupakan salah satu pembaruan pembaruan untuk studi lanjut doktoral saya. Dari saya akan mengadopsi dari penelitian yang sudah dilakukan di Cina itu, nanti akan saya terapkan di Indonesia. Kenapa saya yakin? Karena ketika saya sudah melakukan studi literatur itu di Cina sudah eh, beberapa kali dilakukan penelitian tentang alat tangkap ikan baung, dan di situ untuk ukuran mesesnya itu berhasil gitu. Jadi saya yakin dengan prosedur yang sesuai, eh, di Indonesia pun insya Allah bisa berhasil juga dilakukan penelitiannya untuk alat tangkap ikan baung ini. Dan nantinya alat tangkap yang nantinya sudah dihasilkan dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada masyarakat nelayan khususnya. Selain itu juga, jika ikan baung itu kan merupakan ini ya produk produk lokal unggulan di kabupaten kami. Jadi setiap orang yang berwisata itu kan dia, kalau misalnya datang ke 50 kota itu, yang dicari adalah ikan baung. Jadi itu kan selain meningkatkan hasil panen, itu akan meningkatkan pendapatan nelayan, lalu juga nanti akan meningkatkan kuliner yang ada di kabupaten kami. Selain itu juga program dari pemerintah tentang program makan gizi gratis itu juga terkadang di dalam menunya itu saya lihat ya, itu ada beberapa menu dari spesies ikan baung. Jadi eh, saya yakin dan percaya ketika itu dilakukan sesuai prosedur, itu akan berhasil dan memberikan manfaat kepada masyarakat tentunya. Seperti itu Ibu Dina, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Jadi singkatnya terkait bagaimana perlakuan kita ya, personalisasinya juga. Nah, itu sebenarnya bisa menjawab poin-poin gap penelitian dan juga terkait penelitian-penelitian terdahulu yang kebetulan Anda bawa nih ke dalam penelitian Anda sekarang, seperti itu ya. Nah, apakah Anda merasa bahwa perlakuan seperti itu akan merusak ekosistem laut? Eh, Baik, terima kasih Ibu Dina atas pertanyaannya. Eh, Perlakuan tentang alat tangkap, tentunya kan saya tadi ya, untuk bantuan yang selama ini, alat tangkap itu kan nelayan itu ketika saya turun ke lapangan dan juga pernah melakukan riset selama 1 minggu seperti itu alat tangkap yang digunakannya itu ada yang terlalu kecil mesesnya, sehingga ikan-ikan kecil yang harusnya mereka itu tidak boleh ditangkap dulu itu menjadi tertangkap. Nah, makanya dengan adanya penelitian inovasi yang akan saya lakukan, saya ingin mencegah itu. Nah, karena alat tangkap yang ingin saya lakukan itu tidak ingin menangkap ikan yang masih larva seperti itu ya, yang harusnya mereka itu harus tumbuh dulu di perairan, dan itu akan menjaga sustainable atau keberlanjutan. Jadi dengan adanya riset yang akan saya lakukan ini bukan malah mau merusak ekosistem, melainkan ingin menjaga supaya ekosistem yang ada di perairan darat Kabupaten 50 Kota ini tetap terjaga, tetap sustain. Jadi lingkungannya juga tidak rusak, lalu juga alat tangkapnya ramah lingkungan, terus ikannya juga tidak habis. Jadi ketika kita menangkap ikan sesuai dengan ukuran konsumsi seperti itu akan mendukung keberlanjutan dari sumber daya perairan itu sendiri. Seperti itu Ibu Dina. Oke, baik. Terima kasih sudah sangat menjelaskan nih ya, Kak Santi. Tapi, oke, saya
sangat menyukai konten Anda ya yang ingin Anda bawakan. Karena ini Anda kan ingin lanjut S3 ya tentunya. Publikasi ilmiah apa saja yang sudah Anda publikasikan? Baik, terima kasih Ibu Dina atas pertanyaan yang diberikan. Jadi, sebelum saya menjadi pegawai negeri sipil di pemerintah Kabupaten 50 Kota, itu ketika saya lulus S2, saya memiliki pengalaman menjadi dosen di salah satu universitas swasta, yaitu di Universitas Bina Sarana Informatika. Dan ketika saya menjadi dosen selama kurang lebih 3 tahun, ketika saya sehabis lulus S2 seperti itu, saya ada yang namanya beban kinerja dosen, dan di situ di beban kinerja dosen itu saya dituntut untuk melakukan pengajaran kepada mahasiswa, melakukan penelitian, lalu pengabdian kepada masyarakat, dan juga melaksanakan apa namanya seminar seperti itu. Nah, jadi selama saya 3 tahun menjadi dosen itu, saya sudah melakukan beberapa riset, dan itu sudah saya tuangkan di CV, beberapa riset yang sudah apa namanya dipublikasikan oleh jurnal di Sinta 4 dan Sinta 5. Selain itu, kalau untuk penelitian yang tentang perikanan tangkapnya, saat ini saya sedang berkolaborasi dengan pihak Universitas Riau. Jadi dosen-dosen dari Universitas Riau itu kan mereka ada beban kinerja dosen juga, dan salah satunya melakukan penelitian, dan itu mereka mengajak saya untuk berkolaborasi di jurnal itu untuk bisa melakukan penelitian yang mereka lakukan. Jadi di sini pengalaman itulah yang sudah saya jalankan dalam perihal tentang penerbitan jurnal ilmiah. Seperti itu, Ibu Dina. Terima kasih. Baik, sudah banyak ya penerbitannya. Mau tanya, itu keseluruhan publikasi Anda itu linear tidak dengan jurusan yang ingin Anda ambil di S3 ini? Baik, terima kasih. Jadi untuk linearitasnya di jurnal yang ketika saya dulu menjabat sebagai dosen itu memang kebanyakan jurnalnya itu manajemen. Tetapi manajemennya itu juga ada beberapa tentang manajemen perikanan. Salah satunya yaitu adalah manajemen tentang pembesaran udang faname. Jadi dari situlah ada keterkaitan antara ilmu perikanan yang sudah saya lakukan di jurnal itu dengan studi lanjut saya untuk doktoral ini. Seperti itu, Ibu Dina. Oke, baik. Bisa jelaskan beberapa jurnal yang sudah terpublikasi secara garis besar, bagaimana peran Anda di sana dan outputnya seperti apa? Baik, terima kasih Ibu Dina. Jadi kalau kalau Ibu bisa lihat di dalam CV, itu sekitar ada 9 jurnal yang sudah saya tuliskan, dan dari beberapa 9 jurnal itu ada sekitar 4 jurnal yang di situ saya berperan sebagai penulis pertama. Jadi apa namanya yang sudah saya lakukan, terus outputnya seperti apa gitu ya. Jadi ketika dulu saya mengajar itu, ketika saya menyusun dan mempublikasikan sebuah jurnal, saya sering share kepada mahasiswa. Mereka di dalam, karena pada saat itu saya mengajar manajemen, jadi supaya mereka itu bisa lebih paham lagi tentang manajemen analisa kelayakan usaha. Jadi di situ ada dampak gitu ya. Jadi ketika mereka UAS, salah satu literatur pembelajaran mereka itu adalah dari jurnal publikasi saya. Selain itu juga ada beberapa mahasiswa yang membuat skripsi, dan itu juga ada yang menggunakan daftar pustaka itu dari jurnal yang sudah saya lakukan. Jadi dalam jangka pendek yang sudah saya saya teliti seperti itu, dampaknya ini masih untuk mahasiswa. Tetapi kan jurnal itu kan kita publikasikan itu di internet ya, dan itu bisa memberi manfaat kepada semua orang yang menggunakan internet, yang bisa melihat jurnal yang sudah saya lakukan. Seperti itu, Ibu Dina. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Intinya menambah literasi ilmiah juga ya bagi anak-anak yang masih kuliah mungkin ya, atau tenaga pendidik lainnya juga, bahkan masyarakat seperti itu. Oke, baik. Em, Lanjut, konten yang Anda bawakan kan cukup menarik nih, dan Anda juga sudah berpengalaman bekerja menjadi dosen dan juga menjadi akademisi ya tadi ya, menjadi akademisi dan praktisi tentunya. Nah, setelah studi, bagaimana rencana Anda
untuk berkontribusi tentunya kepada negara ya yang sudah membiayai Anda, yaitu LPDP, secara eh, dari 2 hingga 3 tahun, 5 sampai 10 tahun, itu seperti apa? Silakan. Baik, terima kasih Ibu Dina atas pertanyaannya. Jadi untuk rencana saya ke depan nanti ketika saya sudah lulus dan dibiayai oleh LPDP, di tahun pertama saya di jangka pendeknya ya Bu. Jadi nanti akan saya langsung saya konsultasikan dengan pimpinan terkait hasil riset yang sudah saya lakukan. Dan setelah itu nanti akan dilakukan rapat dengan pimpinan untuk nantinya akan diterapkan di SIPD, di Sistem Informasi Pemerintah Daerah saya, untuk segera dilakukan spesifikasi jaring sesuai hasil penelitian saya. Kenapa saya yakin seperti ini? Karena sebelum saya melakukan studi lanjut, tentunya saya sudah mendapatkan izin dari pimpinan dan pimpinan sudah ACC bahwa penelitian yang sudah saya lakukan, yang sudah apa namanya dinyatakan berhasil, nanti ketika saya lulus itu nanti akan langsung diterapkan di pemerintah kabupaten saya, karena ini merupakan apa namanya sesuatu yang urgent yang dibutuhkan oleh masyarakat selama ini. Itu yang pertama. Lalu untuk jangka menengahnya, ya, nanti kan kalau misalnya di kabupaten saya sudah berhasil, menerapkan inovasi alat tangkap yang sudah saya lakukan, lalu diterapkan kepada nelayan di pemerintah kabupaten saya berencana untuk melakukan kolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Jadi kan lingkupnya yang pertama itu di jangka pendeknya itu adalah lingkupnya di pemerintah kabupaten 50 kota di instansi saya. Setelah itu berhasil, nanti akan saya kolaborasikan dengan rekan-rekan ASN yang ada di Provinsi Sumatera Barat ya. Jadi Provinsi Sumatera Barat itu kan sangat luas ya. Ada Kota Padang, ada kabupaten dan kota Sijunjung dan seterusnya. Jadi nanti akan saya kolaborasikan untuk bisa juga diterapkan di pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Lalu untuk jangka panjangnya, nanti ketika sudah apa namanya dikolaborasikan dengan Provinsi Sumatera Barat, tentunya nanti akan ada beberapa laporan-laporan kepada pemerintah pusat terkait alat tangkap yang sudah dilakukan. Jadi nanti untuk jangka panjangnya saya akan apa namanya berkolaborasi dengan pihak Kementerian Kelautan. Jadi nanti untuk jurnal yang sudah saya lakukan, yang sudah berhasil dilakukan di kabupaten dan provinsi, nanti akan apa namanya jangka panjangnya itu di kementerian. Karena untuk lingkup kementerian nanti kan lingkupnya akan lebih luas lagi dampaknya terhadap masyarakat Indonesia seperti itu. Selain itu juga saya nanti akan melakukan penelitian lebih lanjut berkolaborasi dengan pihak BRIN. Kenapa saya yakin? Karena saya ketika saya meng-apply LPDP, saya ada senior ketika dulu saya kuliah dan kebetulan beliau menjadi peneliti di BRIN. Dan salah satu kalau misalnya kita ingin melakukan penelitian di BRIN itu salah satu syaratnya itu kita harus S3 dulu. Jadi untuk saya nanti bisa melakukan penelitian lebih lanjut terkait apa yang dibutuhkan oleh pemerintah Kabupaten 50 kota tentunya itu minimal saya harus S3 dulu. Nah, makanya nanti jangka panjangnya penelitian ini itu tidak hanya berhenti sampai di sini, melainkan nanti akan saya lakukan lagi penelitian lanjutan yang nantinya akan berdampak positif terhadap masyarakat Indonesia, tentunya untuk memajukan Indonesia ke depannya. Seperti itu Ibu Dina, terima kasih. Oke, jadi secara garis besar membuat rekomendasi ya untuk pemerintah-pemerintah daerah seperti itu ya. Baik, Oke, baik. Saya pengen tahu, coba jelasan apa sih makna kontribusi terhadap makna Indonesia. kontribusi. Silakan. Baik, jadi dulu kalau untuk makna kontribusi setelah saya lulus SMA itu saya memang bercita-cita ingin menjadi pegawai negeri sipil. Dan salah satu upaya yang saya lakukan yaitu adalah mencari sekolah kedinasan. Kenapa saya pada saat itu mencari sekolah kedinasan? Karena kebanyakan sekolah kedinasan itu kan dibiayai oleh negara dan nanti akan kembali kepada negara seperti itu. Nah, kebetulan saya pada saat itu memilih Sekolah Tinggi Pendidikan Jakarta yang merupakan salah satu sekolah kedinasan. Tetapi kebetulan karena pada saat itu ada kebijakan moratorium dari Bapak Presiden, jadinya ketika saya lulus memang tidak langsung menjadi pegawai negeri sipil, jadi saya harus tes lagi untuk bisa menjadi pegawai negeri sipil.
Dan ketika saya di tahun 2021, saya diberi kesempatan lulus dan itulah salah satu kontribusi saya kepada negara. Jadi saya itu kan orang tua saya kebetulan itu merupakan seorang abdi negara. Jadi artinya apa? Artinya ketika dari saya lahir sampai dewasa itu saya dibiayai dari uang negara yang dihasilkan dari gaji orang tua saya. Jadi dari situlah saya memiliki motivasi. Ketika saya dibiayai oleh negara yang dari hasilnya itu dari gaji orang tua saya sebagai PNS, itu saya ingin kembali lagi kepada negara. Jadi dengan saya menjadi PNS, saya tahu apa menjalankan fungsi sebagai pelayan masyarakat, sebagai perekat dan pemersatu bangsa itu saya sangat apa ya termotivasi untuk selalu berkontribusi untuk negara. Jadi seperti itu Ibu Dina mungkin untuk Oke, kontribusi. baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Anda sudah bisa membayangkan tantangan-tantangan apa yang akan Anda lewati ketika Anda ingin merealisasikan tujuan-tujuan Anda saat sudah selesai studi S3 Anda. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Dina. Mungkin untuk tantangan ya Bu Dina ya. Nanti kan untuk tantangan ketika saya setelah studi lanjut ini, kan saya untuk pimpinan di instansi saya itu kan sudah apa namanya sudah ACC. Lalu misalnya pihak pemerintah juga sudah ACC dengan spesifikasi yang sudah saya buat. Tapi balik lagi, kita nanti apa namanya untuk alat tangkap itu kan harus untuk bantuan itu kan menggunakan uang negara dan uang negara itu tidak bisa kita eh, apa namanya misalnya tahun 2000 nanti 3 tahun ke depan 2029 itu sudah ada spesifikasi alat tangkap saat itu juga bisa langsung datang gitu uang negara untuk apa namanya alat tangkap nelayan. Nah itu tantangannya. Jadi kita salah satu tantangannya itu tentang apa namanya uang yang dari negara itu yang untuk bantuan alat tangkap yang nantinya alat tangkapnya itu menggunakan spesifikasi saya itu kan tidak bisa langsung gitu karena itu melalui beberapa proses harus diajukan dan seterusnya. Nah, tetapi dengan adanya tantangan itu saya sudah apa namanya melakukan salah satu solusi yaitu adalah ketika spesifikasi alat tangkap sudah saya hasilkan dari penelitian ini, nanti nelayan itu kan sudah ya selama saya riset itu kan nanti akan melibatkan nelayan. Nelayan sudah tahu bahwa alat tangkap ini apa efektif gitu. Nah, kalau misalnya dana dari pusat, dana dari pemerintah itu memang belum ada, nah itu masyarakat nelayan sudah sepakat mereka untuk bisa menggunakan uang pribadi mereka dulu untuk membeli alat tangkapnya seperti itu. Dan itu nanti untuk pemesanannya itu sudah ada rekanan yang memang bersedia untuk apa namanya membuat hasil tangkapan dengan spesifikasi sesuai pesanan seperti itu. Jadi tantangannya itu lebih ke dana gitu ya, dana dari pusat untuk pemberian bantuan ini. Seperti itu Ibu Dina. Terima kasih. Oke, oke, saya ada satu pertanyaan lagi ya. Mungkin ini yang benar-benar terakhir ya. Berapa Baik. persen Anda yakin bahwa Anda yang dibutuhkan oleh LPDP dan juga Indonesia? 1 sampai 100%. Monggo. eh Untuk dari 1 sampai 100 LPDP kenapa harus saya yang dipilih oleh LPDP seperti itu ya Bu Dina? Mungkin dari Betul. 1 sampai 100 itu ada di angka 90%. Jadi saya memang bukan hanya apa ya kata-kata seperti itu ya. Saya akan buktikan dengan apa namanya kontribusi nanti ketika saya lulus memang yang akan saya lakukan ini penelitian itu memang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi LPDP apa namanya tidak akan rugi seperti itu ya untuk membiayai riset ini karena ini memang uang negara berasal dari rakyat dan nantinya hasil penelitian ini juga akan digunakan untuk apa namanya kebutuhan rakyat Indonesia. Seperti Oke, itu tapi Ibu. kenapa 90% enggak 99% gitu? Karena kalau dilihat dari segi kehidupan ya, tidak ada yang sempurna ya, Ibu Dina. Makanya di sini saya mengambil angka 90% karena di dalam sebuah apa ya, sebuah kehidupan itu kan tidak ada yang sempurna. Jadi saya mengambil angka 90% Ibu Dina.
Oke, terima kasih banyak atas jawabannya. Monggo, silakan dilanjut. Baik, terima kasih Ibu Dina atas kesempatan yang diberikan. Oke, baik. Terima kasih, Bu Dina. Dengan Ibu Santi Rusmayanti, betul ya? Betul Bapak Wildan. Oke, baik. Ya, tadi Bu Dina, saya sudah menyimak juga gitu ya proses perjalanan Bu Santi gitu. Dari awal kuliah, lalu juga sudah bekerja, dan sekarang akan melanjutkan beasiswa LPDP gitu. Nah, saya cukup concern gitu terkait isu alat tangkap ini gitu. Seberapa urgent gitu, Bu, isu ini, kenapa Ibu mengangkat isu ini gitu? Maksudnya, apakah masyarakat sangat-sangat membutuhkan alat tangkap ini, dan apabila kedepannya nanti ini tidak segera dilakukan, apa dampaknya gitu? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Bapak Wildan atas kesempatan yang diberikan. Jadi ini seberapa urgensi, ini sangat urgensi Pak. Jadi ketika saya apa namanya bertugas pertama kali turun ke lapangan, bertemu dengan masyarakat nelayan itu di tahun 2021, yang selalu mereka keluhkan itu adalah terkait alat tangkap seperti itu. Tetapi pihak dinas itu kan tidak bisa apa ya membuat misalnya nelayan maunya ukuran berapa seperti itu. Nah, tidak bisa gitu. Jadi harus ada riset dulu kalau memang ukuran yang dibutuhkan oleh nelayan itu memang teruji keberhasilannya. Nah, makanya selama 4 tahun saya berdinas, permasalahan yang ada di masyarakat itu selalu tentang alat tangkap, terutama alat tangkap yang diberikan dari bantuan dari pusat seperti itu. Jadi ini sangat urgent, makanya untuk dapat melanjutkan studi lanjut itu kan di pemerintah kabupaten saya itu kan minimal pangkat seorang ASN itu harus pangkat 3B. Jadi ketika saya kemarin itu di tanggal 1 Januari 2026 itu pangkat saya sudah 3B, makanya saya diminta oleh pimpinan saya untuk segera melakukan studi lanjut karena sudah 4 tahun nelayan menunggu. Kenapa harus saya? Karena di instansi saya yang ahli pertama pengelola produksi perikanan tangkap itu hanya saya. Jadi saya itu memang benar-benar ditunggu untuk bisa melakukan riset ini. Sampai pada saat itu saya pernah melakukan riset ini, tetapi waktunya hanya 1 minggu dan itu ternyata tidak efektif. Makanya riset ini sangat urgensi dan ini ditunggu oleh masyarakat nelayan khususnya di Nagari Tanjung Paus dan Nagari Tanjung Bali seperti itu Bapak Wildan. Baik, ya, dari dua negara tadi, apakah hanya dua negara itu saja? Maksudnya di wilayah lain, apakah itu normal saja atau tidak ada permasalahan? Bagaimana? Baik, terima kasih Bapak Wildan atas pertanyaannya. Jadi Bapak Wildan di Kabupaten 50 Kota untuk apa namanya perairan darat itu memang ada di dua negara itu. Jadi seluas Kabupaten 50 Kota, perairan darat yang memang digunakan untuk menangkap ikan itu memang di dua negara itu seperti itu. Jadi meskipun di kabupaten saya itu kan ada terdiri dari 13 kecamatan, tetapi untuk 13 kecamatan itu yang memiliki potensi sumber daya perairan untuk penangkapan ikan itu hanya di dua negara itu. Tetapi meskipun dua negara itu luasnya sangat luas dan itu memang mencakup kebutuhan masyarakat yang ada di Kabupaten 50 Kota. Seperti itu, Bapak Wildan. Oke, baik. Kita lanjut berikutnya ya. Tadi Bu Santi tadi menjelaskan bahwa sudah ada pengalaman riset kurang lebih 2 minggu di sana gitu ya. Nah, itu apa ini tantangan yang Ibu temukan, dan apa pelajaran yang Ibu temukan gitu dari adanya pengalaman pada saat di sana? Bisa dijelaskan. Gimana Pak? Mohon izin diulang Pak. Kan tadi Ibu menjelaskan bahwa sempat ada riset ya gitu ya. Kalau nggak salah sekitar 2 bulan ya. 2 minggu betul ya. 1 minggu Pak. 1 minggu ya. Nah, pada saat riset di sana itu tantangan apa yang Ibu alami, dan apa gitu hal yang bisa Ibu ambil dari eh, proses tersebut? Eh, Instruksi Pak, izin suaranya tadi masih kurang jelas. Oke, kalau sekarang sudah jelas. Masih kurang jelas. Bagaimana Kak, Bu, Pak, Bu Dina dan Pak Karno, suara Pak Wildan? Ya, putus-putus. Iya, Kalau sekarang apa sudah jelas? iya sudah sedikit jelas Pak Wildan. Oke. Ya, mungkin saya izin konfirmasi ulang ya. Kan tadi Ibu menjelaskan bahwa
sempat ada penelitian ya kurang lebih sekitar 1 atau 2 minggu gitu ya. Nah, pada saat di sana apa problem ataupun ya kendala yang dihadapi dan dari permasalahan itu apa yang ibu dapatkan gitu dan Baik. jadikan pelajaran gitu. Baik, terima kasih Pak Wildan. Jadi ketika saya melakukan riset selama 1 minggu, tantangan utama yang saya hadapi itu adalah tantangan kendala dana ya Pak. Jadi untuk di Dinas Perikanan sendiri, untuk dana melakukan penelitian itu memang tidak tidak ada ya Pak ya. Jadi karena pada saat itu saya melakukan riset itu ketika ada BIMTEK, lalu dari BIMTEK itu ada yang namanya sekolah lapang seperti itu. Nah, itulah yang kita gunakan dan itu dananya sangat terbatas karena untuk penelitian ini kan memang membutuhkan dana ya Pak ya. Dan kebetulan untuk dana riset karena penelitian karena instansi saya kan bukan instansi seperti BRIN seperti itu ya yang memang ada dananya digunakan untuk riset. Jadi tantangan utamanya itu adalah memang kendalanya di dana. Karena untuk menghasilkan sebuah alat tangkap itu kan kita membutuhkan dana dan waktu yang sangat apa namanya tidak cukup hanya seminggu seperti itu. Jadi pelajaran yang saya ambil dari kejadian ini adalah bahwa untuk dapat menghasilkan sebuah inovasi, sebuah riset itu memang kita membutuhkan banyak ini ya apa namanya pendukung seperti itu, baik itu dana dan juga waktu maupun apa namanya orang-orang yang ahli di bidangnya. Makanya disinilah memang urgensinya saya harus melakukan studi lanjut untuk doktoral ini. Terima kasih Pak Wildan. Baik, ya. Ya, tadi Bu Santi juga sudah menyebutkan bahwa memang kendala di dana. Nah, apakah sudah seberapa yakin Bu terkait dukungan ataupun resources yang sudah Bu Santi dimiliki gitu untuk mendukung jalannya rencana kontribusi ke depannya gitu, khususnya dalam inovasi inovasi alat ini. Seberapa seberapa besar Bu untuk dukungan dan juga ya resources yang Ibu Santi punya gitu. Baik, terima kasih Pak Wildan atas pertanyaan yang diberikan. Jadi ketika saya membuat proposal itu kan saya sudah dibimbing oleh promotor dan itu promotor itu salah satu yang nantinya akan membimbing saya ketika saya melakukan riset dan saya yakin kalau misalnya LPDP mau percaya dengan saya untuk bisa melanjutkan studi lanjut ini ingin apa namanya istilahkan LPDP membiayai saya untuk bisa melakukan riset ini dan juga apa namanya dukungan dari promotor. Terus juga studi literatur yang tadi sudah saya lakukan, yang sudah saya tuangkan di proposal itu, saya sangat yakin kalau memang apa namanya riset ini akan berhasil seperti itu, Pak Wildan. Oke, baik. Ya, kita lanjut. Kan ini Bu Santi ini kan ini ya, belakangan ini kan maksudnya pengasuhnya adalah bekerja gitu ya di pemerintahan. Lalu nanti akan melanjutkan studi S3 gitu, yang mana mungkin kita akan banyak dituntut oleh riset-riset penelitian dan juga kewajiban ya kita sebagai mahasiswa gitu. Dan tentunya mungkin tugas-tugas yang banyak, terus peran sebagai ibu juga gitu, peran sebagai istri. Nah, ini bagaimana Bu Santi membagi waktu dan juga apa ya time management ataupun menyeimbangkan kesemuanya itu agar agar seimbang. Nah ini bagaimana? Baik, terima kasih Pak Wildan atas kesempatan yang diberikan. Jadi untuk pembagian waktu seperti itu ya antara kuliah dengan keluarga ya Pak Wildan ya. Jadi ini sudah saya pernah alami ketika saya dulu kuliah S2 Pak. Jadi ketika saya kuliah S2 pada saat itu saya sedang mengandung putra saya yang pertama dan itu saya juga sambil bekerja di perusahaan BUMN pada saat itu sebelum saya menjadi dosen kan saya masih pakai ijazah S1 pada saat itu. Jadi saya harus membagi waktu antara saya bekerja, saya juga posisi sedang mengandung, saya melayani suami di rumah seperti itu ya. Terus saya juga harus melaksanakan apa namanya perkuliahan. Tapi itu sudah saya apa namanya pernah alami dan sudah saya apa namanya susun rencananya seperti itu ya pembagian waktunya seperti apa dan itu sudah terbukti ketika saya dulu S2 itu saya selesai dalam 1,5 tahun dan ketika itu saya kalau bercerita flashback seperti itu ya Pak ya, saya ketika anak saya baru 1 minggu itu saya sidang tesis seperti itu jadi kalau untuk pembagian waktu insya Allah saya bisa membagi waktu antara keluarga dengan nanti ketika saya riset di studi lanjut doktoral ini seperti itu Pak Wildan.
Oke, baik. Ya, Bu Santi, kan tadi Ibu menjelaskan banyak ya, maksudnya pengalaman ini juga cukup relate dengan pada saat S2 dulu gitu ya. Nah, menurut pengalaman Bu Santi, titik titik terendah yang Bu Santi alami gitu, pada saat kapan dan apa yang Bu Santi refleksikan dengan adanya pengalaman tersebut gitu, pada saat ya berada di titik terendah tersebut gitu. Eh, Gimana Pak? Boleh diulang Pak? Izin Pak. Ya, eh apa titik terendah yang pernah Bu Santi alami dan dari adanya proses tersebut apa yang bisa Bu Santi ambil pelajaran gitu dari adanya pengalaman tersebut gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Wildan atas pertanyaannya. Jadi yang ada di titik terendah seperti itu ya, titik terendah dan apa namanya saya jadikan pelajaran seperti itu ya. Jadi ketika saya pada saat itu tadi ya Pak ya, kembali lagi ketika dulu saya S2 seperti itu, saya sedang mengandung Pak dan itu kan benar-benar saya apa ya, baru mengandung anak pertama jadi belum ada pengalaman dan pada saat itu saya sempat ingin menyerah seperti itu Pak. Maksudnya nanti dulu lah mungkin cuti dulu atau seperti apa. Tetapi karena adanya support dari suami, dia selalu memotivasi saya bahwa meskipun saya mengandung, saya harus bisa menyelesaikan dengan tepat waktu seperti itu. Dan dari situlah apa namanya, mungkin karena ridho suami ya, saya bisa menyelesaikan dengan tepat waktu. Dan selain itu juga ketika saya lulus itu saya menjadi lulusan tercepat dan menjadi lulusan terbaik seperti itu. Jadi pelajarannya adalah ketika kita berada di titik terendah, rasanya ingin menyerah seperti itu ya, tapi kita harus segera bangkit. Karena kalau tidak, mungkin saya tidak bisa ada di posisi saat ini bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Seperti itu, Pak Wildan. Oke, baik. Ya, Ibu Santi daftar LPDP ini dengan jalur LOA atau non LOA? Dengan jalur LOA, Pak Wildan. Ya. Nah, gimana cara mendapatkan LOA-nya dulu? Baik, jadi untuk di Universitas Riau sendiri, saya pada saat itu tes itu di bulan Desember. Jadi uh, ketika itu ada pembukaan untuk pasca sarjana, khususnya untuk program S3 Ilmu Kelautan. Jadi pada saat pembukaan itu saya mendaftar. Setelah saya mendaftar di bulan Desember, lalu saya ikut melaksanakan tes dan itu tesnya itu ada tes seperti tes CAT dan setelah tes CAT dilakukan lalu ada sesi wawancara bersama Kaprodi. Setelah itu baru ada pengumuman dan saya dinyatakan lulus. Lalu saya berkonsultasi dengan pihak kampus untuk apa namanya memberikan saya defer dulu 1 semester karena saya menunggu beasiswa LPDP. Jadi kan untuk kuliahnya itu kan kemarin itu paling awal itu di bulan Januari. Tapi karena saya menunggu beasiswa LPDP, jadi saya defer dulu dan itu sudah saya lampirkan di dalam LOA saya. Jadi paling cepat itu saya bisa kuliah bulan Juli seperti itu. Jadi saya sangat menunggu beasiswa LPDP ini untuk saya bisa melakukan studi lanjut seperti itu Pak Wildan. Oke, baik. Nah, ini seandainya nih, Ibu. Seandainya Bu Santi gagal nih beasiswa LPDP di batch ini. Nah, lalu mau diapakan LOA-nya? Dan apa nanti langkah ke depannya ketika misalnya Ibu gagal LPDP ataupun lolos LPDP gitu? Silakan. Baik, apa namanya? Kalau misalnya dinyatakan gagal, mau diapakan LOI? Jadi kalau misalnya untuk Universitas Riau sendiri itu dia maksimal itu satu kali defer, Pak. Jadi memang kalau misalnya saya gagal, ya saya tidak bisa menggunakan LOA lagi dari Universitas Riau. Jadi saya harus mencari lagi LOA mungkin dari tes lagi di Universitas Riau atau mungkin di kampus yang lain seperti itu, Pak. Tapi saya yakin dan percaya bahwa LPDP akan memberikan saya kesempatan untuk bisa lulus karena apa namanya kontribusi saya jelas untuk masyarakat dan ini sangat urgent. Saya memang sangat ditunggu. Jadi dari Januari itu saya pangkat 3B dan itu baru bisa melanjutkan S3 itu saya sangat ditunggu. Jadi saya yakin dan percaya bahwa LPDP mau memberikan saya kesempatan untuk bisa lolos di tahap 1 ini. Terima kasih Pak Wildan. Baik, iya. Mungkin ini terakhir dari saya. Hmm, menurut Bu Santi, eh, apa peran seorang ibu dan juga peran seorang perempuan dan juga peran sebagai pribadi yang mengabdi pada negara. Nah, Ibu bisa menjelaskannya mungkin dalam 1 atau 2 kata ini seperti apa? Dan coba bisa dielaborasi. Silakan.
Baik. Jadi untuk peran seorang perempuan ya. Jadi perempuan itu kan jembatannya eh, apa namanya generasi penerus ya. Ketika seorang perempuan itu bisa melakukan studi lanjut, bisa sekolah tinggi, dan ini mengingatkan saya kepada emansipasi dari Ibu R.A. Kartini ya Pak. Jadi apa namanya? Gapailah kalau saya bilang seperti ini, gapailah mimpimu setinggi-tingginya karena ketika kamu jatuh pun kamu akan bertemu dengan bintang-bintang. Jadi perempuan ini sangat apa namanya berperan erat dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang nantinya akan melanjutkan apa namanya perjuangan bangsa Indonesia. Seperti itu Pak Wildan. Oke, baik. Ini mungkin paling terakhir ya. Apa prinsip hidup ataupun moto yang selama ini Bu Santi pegang dan itu mungkin bisa diterapkan oleh orang lain? Baik. Apa prinsip hidup ini? Baik, terima kasih Pak Wildan. Jadi moto hidup yang selalu saya pegang adalah dalam menggapai mimpi ya Pak ya. Jadi ketika apa namanya kita ingin menggapai sebuah mimpi dan itu belum berhasil, itu jangan pernah ubah mimpimu, tapi ubah strateginya. Jadi itulah kata-kata yang selalu saya ingat ketika dulu saya ingin menjadi abdi negara. Itu saya juga sampai beberapa kali tes saya baru berhasil. Jadi ketika saya bermimpi ingin S3 dibiayai oleh LPDP, itu saya tidak akan, ketika misalnya nanti akan gagal atau seperti apa gitu ya, itu tidak akan pernah mengubah mimpi saya untuk bisa melanjutkan studi lanjut S3 dengan beasiswa LPDP. Jadi ketika mimpimu belum berhasil, jangan pernah ubah mimpimu, tapi ubah strateginya. Itu seperti itu saja, Pak Witan. Terima kasih. Oke, baik. Dari saya mungkin itu cukup ya. Terima kasih Bu Santi. Semoga ditunggu pengumumannya dan ya dapat kabar baik gitu ya dari LPDP. Kembali ke Mbak Dina. Baik, terima kasih, Pak Wildan. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Santi dan para interviewer yang lainnya. Mungkin itu merupakan terakhir ya. Nanti biasanya dari LPDP diarahkan untuk mengisi borang di aplikasi. Ya, isi borangnya itu secara garis besar bagaimana interviewer eh, saat menginterview Anda. Misalkan, oh ya, Kak Santi ini pendaftaran keberapa ya LPDP ini? Baru pertama, Kak Dina. Baru pertama ya, oke. Jadi biasanya di terakhir itu LPDP mengarahkan untuk mengisi borang yang isinya memang terkait bagaimana interviewer dan sebagainya. Seperti itu ya, itu gambaran secara garis besarnya aja. Oke, mungkin kita langsung evaluasi aja ya karena wow, sudah 50 menit kita berjalan. Good job. Mungkin kalau dari aku ya biar sekalian ya, dari aku dulu. Kak Santi, konten yang Kakak bawakan itu menarik banget dan ada urgensinya dan memang dibutuhkan Em, untuk Indonesia tentunya ya kayak apalagi ini terkait nelayan yang pastinya untuk merealisasikan poin-poin SJDS yang ada di Indonesia supaya mencapai Indonesia Emas tahun 2045 juga gitu ya. Nah, tapi Kak, ada hal yang menurut Kakak atau teman-teman di sini itu hal-hal yang kecil banget tapi itu penting banget. Satu, gestur tubuh. Kakak, aku warning dulu ya. Di sini aku tidak niat untuk menggurui kakak lebih dewasa daripada aku, tapi aku hanya nge-share yang sudah pernah aku lewati aja ya kak ya. Oke, oke. Jadi poin satu adalah gestur kak. Jadi usahakan ketika kakak menjawab sesuatu, usahakan itu dengan elegan dan percaya diri. Kakak tegak, matanya kalau bisa ke satu titik kamera aja. Jangan ke atas, ke bawah, ke kanan, ke samping, jangan kemana-mana. Cukup ke kamera laptop. Jangan, oke, boleh sekali-sekali Kak Dina, aku pengen deh lihat em, wajah dari interviewer. Oke, lihat sekali nggak apa-apa. Tapi jangan terus-terus, ini menatap mata beliau, jangan. Karena ketika Anda menatap eh, mata ya atau wajah interviewer, itu seolah-olah mata kita ke bawah. Seperti nanti akan muncul spekulasi-spekulasi, oh Anda bawa catatan nih, seperti itu. Jadi usahakan tegak. Kalau ingin menjelaskan sesuatu, oke, boleh pakai olah tubuh yang jelas. Maksudnya, oke, kalau Anda ingin menjelaskan, oke, ini seperti ini. Pakailah olah tubuh yang secara jelas, seperti itu. Jadi, jangan sampai kita menggunakan gestur tubuh yang seperti goyang-goyang, seperti itu. Itu meminimalisir kalau bisa, itu tidak ada.
Jangan sampai. Sip. Jangan sampai konten yang udah kakak bawakan ini bagus banget, ada urgensinya, tapi secara teknis, secara pembawaannya, itu malah membuat interviewer tuh malah kurang berkenan untuk menyelesaikan sampai akhir seperti itu. Dan kalau dari saya pengalaman juga dari teman-teman yang lainnya yang sudah melewati substansi, kalau bisa setiap jawaban itu tidak lebih dari 1,5 menit. Jadi usahakan 1 menit sampai 1,5 menit aja. Jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang. Intinya tepat, singkat, dan jelas. Karena apa? Karena ada beberapa momen interviewer akan memotong jawaban kamu. Itu ya. Hmm, Jadi yap. ketika nanti, oh aku nggak ngeh nih Kak Dina, ternyata jawaban aku ini panjang banget, aku nggak ngeh, aku kayak, aduh udah legowo aja nih, udah nyerocos, terus ya udah enak banget ngejelasin gitu ya. Karena aku emang paham banget Kak Dina, oke, it's okay. Kalau emang kita nggak ngeh bahwa kita jawabnya terlalu panjang, dan ketika interviewer akan memotong jawaban kamu, itu kita jangan langsung down, jangan baper, jangan pokoknya ya udah legowo aja, kita tetap senyum seperti itu. Dan kalau bisa nanti sebelum mulai disapa dulu interviewernya, tanyakan kabarnya seperti itu, ramah intinya seperti itu ya. Jangan sampai interviewer kita ramah, kitanya oh kita nggak nanya apa-apa nih, sama nggak nanya kabar interviewer nih, kok kita cuek-cuek aja, kok kita statue-statue aja seperti itu, jangan ya gitu. Lanjut, vokal. Nah, Kak, ketika kita ingin menjelaskan sesuatu, usahakan kita itu harus vokal. Maksud vokal adalah bukan berarti vokal kan kalau dalam kehidupan sehari-hari suaranya paling didengar seperti itu ya, paling dominan gitu, tidak. Dalam artian ketika kita ingin mengucapkan sesuatu itu secara jelas. Dan kalau kita lupa sama jawaban kita, jangan biasakan tapi berhenti 1-2 detik. Kalau memang masih lupa, oke, cukupkan. Baik Bapak Ibu, saya kira jawaban saya sudah cukup seperti itu. Kalau misalkan itu udah stuck banget, itu oke. Lanjut, tadi ada beberapa kata ya atau diksi yang usahakan dihilangkan, kayak seperti ya Ibu yang tadi sudah saya jelaskan itu dihilangkan. Jadi seolah-olah kakak itu menginstruksi para interviewer untuk ayo dong Pak, Bu, dibaca lagi. Saya kan udah jelas, atau lebih didengarkan. Saya kan tadi udah menjelaskan seperti itu. Itu kalau bisa kata-kata atau diksi seperti itu dihilangkan. Oke. Jangan lupa untuk menggunakan bahasa yang baku. Dan lanjut dari saya, biasanya interview LPDP itu menanyakan apa sih visi misi hidup Anda, apakah selaras dengan visi misi LPDP? Seperti itu. Lanjut, sebentar ya, tadi nulis apa lagi ya? Oke, kalau misalkan ada interviewer LPDP yang menanyakan hal yang sama, itu nggak apa-apa banget ya. Maksudnya jangan malah apaan sih, kok kan tadi udah ditanyain, capek tahu nggak sih jawabnya gitu, apalagi jawabannya panjang gitu. Jangan punya pikiran seperti itu, karena di bagian interviewer yang psikologi itu ingin melihat Anda itu jawabnya konsisten apa enggak, dan bagaimana cara Anda menjawab hal tersebut. Dan ada beberapa pertanyaan dari interviewer itu yang out of the box, dalam artian dulu ada teman saya yang sampai ditanya, Anda sudah punya pacar belum? Nah, otomatis kalau kita ditanyain seperti itu, kita mesem-mesem kan, kita senyum-senyum, apaan sih Bapak, apaan sih Bu, misalkan seperti itu. Nah, bagian psikologi ingin tahu, kalau kita dikasih pertanyaan yang out of the box, kita kaget nggak? Kita udah nyiapin jawabannya atau belum? Kita siap nggak dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita belum tahu jawabannya? Seperti itu. Jadi segala kemungkinan harus dipersiapkan. Mungkin itu dari saya hasil reviewnya Kak Santi. Good luck. Semoga ini menjadi langkah awal Kakak untuk berkontribusi ya bagi nelayan dan juga Indonesia. Dilanjutkan dengan Kak Karno dan Amin. juga Kak Terima Wildan. kasih Silakan. banyak Kak Dina. Iya, saya sambung ya. Jadi secara garis besar memang sudah dijelaskan oleh Kak Dina. Nah, sama juga saya perlu ingatkan bahwa di reviewer ini kan ada 3 orang. Nah, 3 orang ini tidak semua itu sesuai dengan konsentrasi keilmuan dari Mbak Santi. Jadi maksud saya adalah Kak Santi itu harus mampu menjelaskan secara sederhana terkait apa rencana kontribusinya, kemudian
persoalan apa yang akan diselesaikan dan lain sebagainya dengan menggunakan bahasa sederhana. Khawatirnya kalau misalnya ada bahasa-bahasa yang atau penjelasan-penjelasan yang memang tidak terlalu dipahami, jatuhnya pewawancara nanti tidak mengerti atau tidak menangkap sebenarnya apa sih yang akan dilakukan orang ini. Jadi sebisa mungkin kita mampu menjelaskan rencana kita dengan baik, kemudian mampu menjelaskan kepada orang yang memang belum tahu soal pelayaran tangkap ini, soal ini fokus kemana dia? Fokus ke perikanan ya. Iya, iya Kak, perikanannya Kak. Hmm. Jadi itu kita harus mampu menjelaskan ke orang baru yang memang benar-benar tidak pernah bersentuhan dengan perikanan, soal pembuatan apa tadi jaring apa sih? Iya, alat tangkap jaringnya. Alat tangkap itu. Jadi harus mampu dijelaskan dengan singkat, sederhana dan mudah dimengerti. Nah, kemudian memang tadi saya lihat itu terlalu panjang sih sebenarnya penjelasannya dan ya lumayan cukup lama dan bisa saja pewawancara itu bisa bosan. Ini apa poinnya? Mending tadi disarankan Kak Dina ya 1 menit, 1,5 itu. Tapi eh, intinya atau poinnya itu tersampaikan dengan baik. Jadi barangkali bisa diatur atau dijawab saja yang penting-penting atau dijawab saja apa yang akan ditanyakan. eh Kemudian apalagi ya tadi ya. Ya, paling itu sih secara keseluruhan seperti itu. Nah, terakhir paling ini Kak, kita harus mampu menunjukkan sebenarnya seberapa penting sih ini rencana kontribusi kita. Misal pembuatan alat tangkap ini sebenarnya seberapa urgen dan kenapa harus ada barang ini. Jadi kita perlu menjelaskan kalau memang di lokasi yang direncanakan ini menggunakan alat tangkap itu, ya barangkali misal uh, mata pencahariannya atau apa begitu. Jadi bisa terukur ternyata memang alat ini sangat dibutuhkan dan kalau misalnya tidak ada alat ini maka akan berpengaruh kepada tingkat perekonomian misalnya atau kelangsungan hidup masyarakat di sana misalnya. Jadi kelihatan ternyata oh iya ini poinnya ini yang buat kenapa rencana ini menjadi lebih penting. Yang lain oke-oke sudah bagus sih penjelasan ya mantap lah. Kira-kira seperti itu ya. Nanti kan ada mock-up lagi kan sama mentornya. Seperti itu dari saya. Siap, terima kasih banyak Kak Karno. Oke, mungkin dari saya lanjut ya, Kak Santi. Ya kalau dari saya ini sih paling tadi ya alhamdulillah sih maksudnya Kak Santi menjawabnya ya sudah cukup baik gitu. Walaupun mungkin ya itu kalau saya sedikit review mungkin perlu dari gesture ya mungkin lebih ya lebih apa ya lebih ini aja sih jangan terlalu banyak goyang-goyang gitu. Jadi supaya tidak mengalihkan fokus kayak gitu kan. Kayak saya tuh cukup terganggu sih dengan Kasan tadi selalu kayak goyang ke kanan ke kiri. Jadi mengurangi ya kefokusan panelis terus. Berikutnya ini sih mungkin eh, ketika menjawab pertanyaan yang mungkin jawabannya cukup panjang itu mungkin bisa di ini aja kak dibuat kayak dalam struktur misalnya kayak past, present dan future gitu. Jadi misalnya alasan mau mengambil studi di dokter ilmu kelautan Unri, alasannya misalnya masa lalu apa gitu, berdasarkan dulu. Baru di saat ini kondisi real seperti apa, lalu di masa depan itu seperti apa. Jadi itu jauh lebih apa ya, lebih kayak ringkas gitu dan kayak langsung dapat poinnya. Gitu. Jadi jangan baru di akhir baru di ada konklusinya gitu. Jadi kayak kesannya ya di depan tuh penjelasan baru intinya tuh malah di akhir gitu. Jadi kayak kurang kita tuh harus baru dapat poinnya. Oh ya jadi tadi tuh kayak Kak Santi berkali-kali kayak jadi kayak baru ada konklusinya itu baru kayak kita dapat poin intinya kayak gitu. Terus tadi juga saya cukup apa ya, kayak khawatir sih kayak dengan diksi beban kinerja dosen ya. Mungkin kata beban tuh mungkin diganti dengan tanggung jawab mungkin gitu. Tanggung jawab dosen atau mungkin dosen punya peran ya tridharma perguruan tinggi gitu. Jadi itu kayak kita dengarnya lebih enak. Jadi tidak tidak kesannya dosen punya kewajiban meneliti, pengabdian gitu. Jadi kayak lebih ya udah itu memang peran dosen. Terus tadi
terkait apa ya, inovasi ya, inovasi ya sih. Jadi saya juga tadi masih apa ya, karena saya juga bukan backgroundnya bukan di ilmu kelautan, jadi kayak masih belum tahu nih kayak inovasi alat tangkap ini tuh ini apa gitu, dan apakah dia hanya sifatnya kayak alat jaring seperti biasa atau dia tuh ada mungkin teknologinya gitu. Nah, itu mungkin Kak Santi perlu ada semacam apa ya, mungkin disclaimer ya, atau mungkin kayak bridging di awal gitu bahwa ya alat tangkap ini adalah mungkin alat apa gitu, bla 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 gitu. Yang mana ini ketika ini tidak diimplementasikan mungkin akan berpengaruh ke segi, mungkin ke segi ekosistem yang ada di danau itu, atau mungkin lebih ke segi perekonomian, yang mana misalnya ketika masyarakat terlalu fluktuatif atau sering mengambil dalam jumlah banyak dan tidak terkontrol, mungkin akan mengakibatkan ya mungkin penghasilannya mungkin bertambah, tapi mungkin dari segi ekosistemnya akan menurun gitu, ekosistem hasilnya mungkin gitu. Jadi ya itu perlu ditarik benang mungkin dari segi ekonomi, dari segi lingkungan, atau mungkin dari segi sosial gitu, mungkin dari segi masyarakat seperti apa itu perlu di breakdown seperti itu. Terus tadi, oh iya, alasan Kak Santi terkait ketika gagal LPDP ya. Kalau saran saya ini sih Kak, mungkin jangan coba memilih kampus lain gitu. Maksudnya, kan tadi Kak Santi sudah jelas ya, maksudnya alasan memilih di dokter di Unri ya gitu. Jadi mungkin lebih di apa ya, akan saya coba terus terus aja gitu Kak, akan dicoba lagi kembali gitu. Jangan memberikan statement akan coba beasiswa lain gitu apalagi. Ini jangan jangan sampai gitu. Jadi ya mungkin akan coba kembali dengan banyak latihan dan konsultasi dengan mungkin kenalan atau dengan rekan yang sudah berkuliah di doktor ilmu kelautan Unri seperti itu. Jadi itu rasa-rasanya lebih aplikatif gitu. Dan juga mungkin kayak bisa disebutkan kayak dengan metode SMART gitu. Misal kayak spesifiknya seperti apa yang akan dilakukan. Terus measurable tadi misalnya Kak Santi akan melakukan misalnya percobaan kembali itu pada di bulan berapa, tahun berapa gitu. Jadi itu lebih lebih terukur, dan pihak LPDP tahu ya, oh ya berarti Kak Santi mungkin akan coba lagi di semester depan mungkin gitu. Seperti itu. Terus tambahannya apa ya? Tadi ya saya juga cukup ya bagus sih dengan moto dan visi misinya, maksudnya ya itu bagus. Dan ketika misalnya Kak Santi kan dari dulu kan maksudnya sudah dibiayai oleh negara gitu, jadi mungkin ya ditingkatkan aja kayak semangat kontribusinya, semangat memberi apa yang menjadi yang bermanfaat untuk orang lain, dan itu terus diangkat gitu. Jadi supaya apa ya, kayak ya itu memang ya visi memang selalu kesan di bawah gitu dalam ya, menjalani kehidupan ini. Mungkin itu sih kalau dari saya, Kak Dina dan Kak Karni. Baik, terima kasih banyak Kak Wildan. Semoga Oke, sukses. coba Kak Santi closing statement. Kira nanti dari LPDP meminta closing statementnya untuk LPDP ya. Aduh, gimana kayak udah ini, udah nervous jadi. Apa ya Karena ada closing statementnya? beberapa teman-teman saya dulu dimintakan closing statement gitu. Jadi kakak nanti usahakan sudah menyiapkan itu ya. Jadi jangan wah kaget nih gitu. Apa ya? Kak izin kan, saya kayaknya belum persiapan deh kalau yang ini. Oke, nanti dipersiapkan ya kak. Kasih Jadi tahu kan juga Kak. ada bokap juga ya sama Kak Amir toh. Ya, besok insya Oke, Allah. oke. Mungkin mock-up terbuka kali ini sudah selesai. Kami cukupkan. Terima kasih banyak Kak Santi, terima kasih banyak Kak Wildan, Kak Karno, dan teman-teman yang lainnya sudah bertahan sampai detik ini. Semoga ini bisa menjadi amal jariah juga buat Kak Karno dan juga Kak Wildan. Dan good luck buat teman-teman yang lain yang mau substansi dan jadwalnya mungkin sudah dekat ya. Good luck juga buat Kak Santi ya, sudah memberanikan diri. Good job untuk melaksanakan jadi peserta mock-up terbuka ini ya. Terima kasih banyak semuanya. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Kak Karno. Silakan. Ya, cukup sih. Sama semangat semangat semuanya. Keren keren. Kak Santi keren. Semoga dimudahkan ya. Terima kasih banyak kakak-kakak yang keren juga. Oke, kita cukupkan ya guys. Sudah bisa meninggalkan Zoom. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kak Dina, Waalaikumsalam. Kak Wildan, Kak Karno, Bang Yunif ya, teman-teman semuanya.